Suatu hari, di sebuah pulau di pinggir pantai, terdapat tiga petualangan yang ingin mencari sebuah harta karun. Dan agar mereka tidak tersesat, dibutuhkan sesuatu yang dapat mengarahkan mereka ke tujuan. Sesuatu apakah itu? Maka jawabannya ada di kisah ini. Bosan gini enaknya ngapain ya? Sepi banget. Pada kemana ya? Dit, di, pada kemana? Menanginnya kenceng. Dit, di. Ini mah kayaknya pada nginep di pantai lagi nih. Samperin besok aja lah. Tuh kan. Guys, hari ini kita mau kemana ya? Gimana kalau kita cari harta karun? Harta karun? Kalau mau mencari harta karun, kita membutuhkan peta. Nah, berarti kita harus cari petanya terlebih dahulu. Ayo kita cari dulu petanya. Oke, boleh tuh. Ayo kita cari peta. Assalamualaikum Bang Sabit. Gue udah ketemu nih petanya. Udah bisa jalan kita. Mana si Abdi? Udah, gue udah punya salinan petanya si Christopher Columbus. Waalaikumsalam Bang Farhat. Waduh, kalau Abdi gue kurang tahu sih kemana. Gue juga nemu peta benua Amerika nih, Hat. Tapi yang gue temuin petanya dibuat oleh ilmuwan muslim yang namanya Piri Reis. Gue liat peta yang lu bawa lebih detail dan lebih terperinci dah. Kalau Columbus gue pernah dengar sih, Hat. Tapi kalau Piri Reis itu... Halo guys, maaf telat. Gue belum nemuin peta nih. Tapi gue nemuin buku. Kalau kalian udah menemukan petanya belum? Ini kita nemuin dua peta benua Amerika, tapi yang satu dibuat sama Christopher Columbus, yang satunya lagi dibuat sama Piri Reis. Kalau buku yang lu bawa itu apa, Di? Untuk buku yang gue temukan ini buku sejarah peradaban Islam, guys. Nah, di sini juga ada nih bagian yang menjelaskan sejarah peta oleh ilmuwan muslim yang namanya itu Piri Reis. Wah, menarik. Boleh tolong dibacain nggak? Soalnya kami penasaran juga. Oke deh, gue coba bacain bukunya. Piri Reis adalah seorang pemimpin nahkoda maskapai laut Utsmaniyah yang memiliki julukan seorang raja laut pada masanya. Dia lahir pada tahun 1465 di Gallipoli, Turki. Di akhir abad 15, dia memulai kehidupan maritimnya di bawah komando pamannya yang termasyhur yaitu Kemal Reis dan menjadi komandan angkatan laut di hadapan banyak pelaut Eropa. Bersama pamannya, dia berlayar ke berbagai penjuru dunia sedari kecil. Sudah banyak pertempuran yang telah dilalui oleh Piri bersama pamannya. Piri Reis adalah sosok pemuda pemberani yang menguasai ilmu astronomi pelayaran, navigasi, geografi, dan kartografi. Setelah pamannya syahid melawan angkatan laut Spanyol, beliau kembali ke Gallipoli pada tahun 1511 dan kemudian mengembangkan keahlian kartografinya dan menulis risalah tentang ilmu merancang peta. Di tahun 1513, beliau berhasil membuat peta pertamanya yang kemudian petanya direvisi pada tahun 1524 sampai 1525 dengan penambahan informasi dan bukunya berjudul The Book of Sea Lord atau buku petunjuk arah berlayar. Piri Reis tidak berhenti di situ. Dia membuat peta dunia kedua pada tahun 1528. Peta dunia kedua ini mencakup bagian barat Laut Atlantik
menunjukkan dunia baru dari Venezuela hingga Newfoundland serta ujung selatan Greenland. Karya-karya beliau ini mencakup 430 halaman yang berisi 290 peta dengan menunjukkan kota-kota dan pelabuhan penting dunia di 6 benua. Dia mengumpulkan semua detail peta wilayah-wilayah satu gambaran peta dunia utuh dengan presisi letak dan jarak yang sangat baik. Karya-karya Piri Reis memiliki tingkat keakuratan petanya dapat dipahami karena dibuat dengan kemampuan ilmu navigasi yang tinggi, sehingga mampu mengukur garis, lintang, bujur, dan jarak yang tepat, meskipun dibuat dengan tangan dan tanpa bantuan satelit. Kemudian, setelah vakum, beliau kembali ke laut untuk menjaga kedaulatan negara wilayah pada tahun 1547 Masehi. Piri diangkat menjadi Laksamana Laut Turki Utsmani. Beliau beroperasi di sepanjang Laut Merah dan Samudra Hindia. Keren banget ya Piri Reis. Dia ternyata merupakan ilmuwan muslim yang keren banget. Tunggu dulu. Di buku ini juga dijelasin nih sejarah peta oleh ilmuwan muslim lainnya. Kalian mau dengar juga gak? Selanjutnya, ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi terhadap pembuatan peta itu ada Al-Mas'udi. Dia lahir pada tahun 895 Masehi di kota Baghdad dan meninggal pada tahun 956 Masehi di Kairo. Dia adalah seorang ahli sejarah, geografi, geologi, zoologi, dan ensiklopedia. Al-Mas'udi ini berhasil menggambar garis pantai di 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, dengan skala yang lebih proporsional ketimbang peta sebelumnya. Kemudian, Al-Mas'udi ini berhasil merekonstruksi peta dunia yang lebih baik ketimbang peta dunia pertama buatan manusia yang dihasilkan dinasti Abbasiyah pada abad ke-9. Tidak sekedar membahas tentang peta, di sini juga dijelaskan bahwasannya Al-Mas'udi dalam bukunya Murud ad-Dohab wa Ma'adin al-Jauhar bahwasannya seorang muslim yang bernama Khoskhos Ibn Sa'id Ibn Aswad, yaitu seorang navigator muslim dari Cordoba di Andalusia, telah sampai pertama ke benua Amerika pada tahun 889 Masehi, yang dikatakan barat bahwasannya yang sampai lebih dulu ke benua Amerika adalah seorang navigator bernama Christopher Columbus. Kemudian ada lagi seorang ilmuwan muslim yang berperan dalam pembuatan peta, yaitu Muhammad al-Idrisi. Orang-orang Eropa Barat menyebutnya Idrisi atau Dresses. Mengikuti tradisi kartografi dari zaman Yunani klasik, Al-Idrisi membagi peta dunia menjadi 7 zona iklim. Dibandingkan dengan peta-peta yang dibuat sebelumnya, karya sang saintis muslim terbilang unggul karena sangat informatif. Di petanya, dia juga menunjukkan rute-rute perdagangan, nama-nama danau, sungai, kota-kota besar, lautan, daratan, dan gunung. Itu semua disertai dengan keterangan atau data tentang jarak dan tinggi suatu tempat. Kemudian Al-Idrisi ini adalah orang yang pertama kali memproyeksikan bumi sebagai sebuah bola atau bukan bidang datar. Dalam perhitungannya, keliling bumi adalah 37.000 km, tidak jauh melesat dengan kalkulasi modern, yakni sekitar 40.000 km. Iya Di, udah lu kebanyakan ngomong Di. Ayo cepetan kita cari harta karun. Akhirnya mereka memulai petualangan mencari harta karun dengan menggunakan peta dari Piri Reis yang sangat detail dan terperinci. 男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありつけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ。ワンピース羅針盤なんて渋滞のもと熱に浮かされ漢字を取るのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのファンボ